Kalau pada sore hari ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan, saudara, hari-hari ini semuanya bukan tambah gampang tapi semuanya tambah sulit, saudara ya. Saya lihat saudara, Shell sudah menetapkan diri 2026 ada 200 gerainya akan ditutup, saudara. Jadi sudah tidak bisa ngisi Shell lagi. Yang tadinya mobil saya isinya Shell, susah cari Shell, saudara. Sudah banyak PHK di mana-mana, saudara ya. Nilai rupiah mulai melemah. Orang bekerja semakin sulit, saudara ya. Penjualan semakin turun. Berapa banyak, saudara, beberapa klien saya sudah mulai mengeluh, saudara. Tapi tetap percaya, saudara ya, biarpun kondisi susah, kondisi berat, kita punya Tuhan yang berbeda. Karena kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Dia. Pada sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai fire pit, saudara ya. Mengenai dapur api, saudara. Kita mau lihat di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai dengan 21. Kita belajar pada sore hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan tentang dapur api, saudara ya. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Daniel pasal yang ketiga ayat 19, demikian firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini bukan hanya sekedar cerita dongeng, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang benar-benar terjadi, saudara ya. Jadi ada sekelompok anak Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan masih muda, saudara ya. Mereka pegang teguh mengenai ketetapan-ketetapan firman Tuhan, ketika mau dibengkokkan mereka tidak mau. Tapi resikonya mereka masuk di dalam dapur api. Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saudara, tidak ada orang yang bisa kebal dengan namanya api. Api itu bisa melalap apapun juga, apalagi melalap daging, saudara. Daging kalau dibakar di api, saudara, pasti terbakar. Tapi ini aneh, saudara. Dagingnya 3 orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego ini dimasukkan dalam dapur api. Dapur apinya tidak biasa. Tadi dikatakan 7 kali dipanaskan lebih panas sampai orang yang mengantar mereka itu mati duluan. Tapi anehnya 3 orang ini tidak bisa tersambar atau termakan oleh api, saudara. Apa rahasianya? Itu yang kita mau belajar, saudara ya. Nah, pertama dulu, saudara, kita mau lihat cerita awalnya, saudara. Kenapa Nebukadnezar ini bisa, Raja Nebukadnezar kerajaan Babel ini bisa menguasai, saudara, bisa menguasai Yerusalem? Karena diizinkan Tuhan. Pada saat itu pemerintahan Yoyakim, saudara, Raja Yehuda, karena hidup raja ini dan seluruh rakyatnya full dipenuhi dengan daging. Hidupnya menyembah berhala, hidupnya berzina, hidupnya tidak kudus, saudara. Yang tadinya Yerusalem, kota Tuhan, kotanya tempat Tuhan bertahta, saudara. Tapi diizinkan sama Tuhan diobrak-abrik, didatangkan Raja Nebukadnezar, didatangkan Babel, sehingga yang kota Tuhan ini terjajah. Jadi saudara jangan, mohon maaf saudara ya, hari ini agak sedikit keras, saudara ya. Jangan merasa bangga kalau kita setia ke gereja. Jangan merasa bangga kalau kita setia melayani, tetapi hidup kita full dengan daging. Seperti tadi pagi, saudara, jangan melasatkan diri dengan kedagingan. Kerajaan Yehuda ini, saudara, di Yerusalem yang dipimpin oleh Yoyakim, itu mereka semua hidupnya full dengan daging. Sudah ditegur, dikasih tahu, saudara, tetap tegar tengkuk, tidak bisa. Didatangkanlah ini yang namanya Nebukadnezar, saudara. Orang kalau dinasihati, tidak bisa, saudara. Firman Tuhan, engkau kukasihi, kutegur,
Sama Tuhan enggak bisa, kamu dikasih dinasihati baik-baik enggak bisa. Ditegur keras enggak bisa, ya sudah, enggak ada cara lain, harus dihajar. Bukan karena Tuhan jahat, supaya mereka berbalik dari kedagingannya. Akhirnya singkat cerita saudara, Yerusalem ini dikuasai, dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Lah di situ saudara, Raja Nebukadnezar itu mereka mengeluarkan sebuah ketetapan. Kamu pilih semua orang-orang yang masih muda, yang masih pintar, yang badannya perawakannya tegap. Supaya dijadikan nanti disuruh kerja di dalam kerajaan Babel. Terpilihlah 4 orang saudara. Dari orang-orang Israel masih muda. Ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. DSMA. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini tidak diketahui saudara. Mereka ini masih muda, tidak diketahui orang tuanya siapa. Tapi Alkitab cuma mencatat mereka ini dari keturunan bangsawan dan keturunan raja-raja. Tetapi yang saya terpukau saudara, biarpun anak-anak ini masih muda, mereka punya keluarga yang bagus saudara, keluarga bangsawan, keluarga orang kaya. Tapi orang tuanya saudara, mengajar dengan benar sehingga anak-anak ini mau diajar, mau menghormati orang tua, didengarkan ajaran orang tuanya supaya kamu hanya menyembah kepada Allah di Israel. Saudara, sehingga singkat cerita saudara ya, masih muda tapi tertawan di negeri asing. Siapa yang suka seperti ini saudara? Pasti kan madesu. Masa depan suram, waduh aku ini harusnya bisa bekerja, bisa kuliah. Tapi gara-gara sebuah hambatan ini, aku tidak bisa kerja, malah terpenjara. Saudara, 4 orang ini harusnya dia lagi meniti karir, saudara. Hidupnya bagus, perawakannya tegap, mukanya cakap, mereka pintar, mereka takut Tuhan, cinta Tuhan. Tapi karena itu diizinkan Tuhan, mereka ada di dalam tawanan. Nggak enak loh saudara, tertawan, terpenjara, semua serba dibatasi, tidak merdeka, tidak ada teman, saudara. Semuanya dipindah semua di kerajaan Babel. Dan sampai namanya pun diganti. Tadinya Daniel diganti Belsyazar. Sadrak, Mesak, Abednego ini nama pemberiannya si Nebukadnezar. Raja ini pintar saudara. Mereka semua dari kerajaan Yerusalem orang Israel. Namanya artinya bagus-bagus saudara. Daniel yang tadinya Sadrak, Mesak, Abednego namanya nama-nama Ibrani itu pengertiannya bagus. Tapi raja ini pintar, kamu sudah pindah tempat, pindah lokasi, namanya juga dipindah. Supaya apa? Supaya kebudayaan mereka, karakter sifat mereka sama persis seperti Babel. Tapi bedanya sudah, 4 orang ini biarpun posisinya sudah pindah area, namanya pun sudah berubah. Tapi 4 orang ini punya ketetapan dalam hati. Sifatnya, karakternya, penyembahannya, ketaatannya kepada Tuhan, dia tidak berubah. Nah, oleh karena itu saudara, kita mau lihat bagian pertama ini hasil dari mereka berketetapan dalam hati. Kita lihat Daniel 1 ayat ke-8, lihat. Buktinya mereka berketetapan dalam hati saudara, di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bukan hanya sekedar Daniel, 4 orang ini sekawan, 4 orang sekawan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berketetapan, artinya artinya berkeputusan, artinya berjanji, artinya berkomitmen. Saudara, ini penting. Setiap daripada kita harus punya ketetapan, harus punya komitmen. Untuk apa saudara? Dikatakan untuk tidak menajiskan diri. Gau'al yang artinya untuk tidak mencemari tubuhnya. Untuk tidak mengotori hidupnya, untuk tidak menajiskan hidupnya dengan segala macam mungkin makanan, tontonan, apapun juga dimasukkan di dalam tubuhnya hal-hal yang najis. Mereka berkomitmen, saudara. Sehingga apa? Karena mereka berkomitmen, ada pribadi yang kedua hadir dalam hidup mereka. Merubah segalanya. Kalau hari ini ada kehidupan sebagian orang belum berubah, pertanyaannya, sudahkah dia berkomitmen dengan Tuhan untuk hidup di dalam jalan Tuhan, untuk hidup tidak menajiskan diri walaupun tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada orang tua, tapi dijaga hidupnya, dijaga tubuhnya. Saudara, tubuh kita ini bait suci, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Saudara, ada Roh Kudusnya loh saudara.
Di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus. Coba kalau Roh Kudus atau Roh Tuhan itu kelihatan oleh mata kita, berani enggak kita ini nonton film porno, saudara? Ada Tuhan di samping kita, kita bisa lihat. Berani enggak, saudara? Kita ini nipu, berani enggak kita ini bohong? Berani enggak kita ini minum alkohol? Berani enggak kita ini narkoba? Ada Tuhan. Lah, saudara, ketetapannya tubuh kita ini bait suci. Ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, tubuh saya ini bukan miliknya saya. Contoh, saudara, saya ke gereja bawa mobil. Mobil itu milik saya. Nggak mungkin dong, saudara, Ibu Retno atau Ibu Andreas pakai sembarangan mobil saya. Nggak berani, saudara, karena bukan miliknya. Pasti izin dulu, pasti ngomong baik-baik dulu. Saudara. Lah masalahnya, saudara, tubuh yang saudara diami ini, dikatakan 1 Korintus 6:19, itu bukan tubuh milik saudara. Dikatakan bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, berapa banyak orang pakai tubuhnya ini, mungkin ditato, mungkin saudara kalau perempuan hari-hari ini mungkin dibenang, saudara, di facelift, saudara, untuk jadi baik. Tapi nanti Tuhan tidak lihat yang bagian luar, saudara. Tuhan lihat yang di dalam. Lihat pada waktu Samuel, saudara, disuruh melihat anak-anaknya Isai. Tuhan bilang jangan lihat perawakannya yang dari luar. Semua itu hanya sementara. Kemolekan, kecantikan itu adalah sia-sia, itu bohong. Mau ditarik sana, ditarik sini, mau diapamu juga. Toh kalau sudah tua, ya melorot, saudara. Ya turun, saudara. Ya berkantung mata. Mau ditarik lagi ya enggak bisa, sudah hilang ini kulitnya, sudah tipis, saudara. Mau apa lagi? Sudah tua, rambutnya mungkin sudah enggak ada. Mau ditanam rambutnya. Ya sama aja nanti ketika pulang ke surga rambut udah dibawa, saudara. Sudahkah kita memuliakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan? Karena bukan milik kita sendiri, saudara. Sementara Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang ini punya ketetapan dalam hati. Jangan berdoa, Tuhan kok aku belum mau tolong. Tuhan kok belum ada musisat Tuhan dalam hidup saya. Tuhan pekerjaan saya kok masih buntu, ekonomi saya kok masih susah. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Yang saya mau saudara dan saya belajar pada sore hari ini. Bisa dibuka di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga, bisa dibuka Amos 3. Amos 3 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik, saudara. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika mereka belum berkomitmen. Apa maksudnya, saudara? Saudara minta hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Hidup saudara disertai oleh Tuhan. Hidup saudara ditolong, dibuka jalan yang ajaib oleh Tuhan. Tapi saudara tidak punya komitmen dengan Tuhan. Peraturan Tuhan, firman Tuhan, semua saudara abaikan. Tidak ada yang didengar, dilanggar semua. Aku sukanya begini, aku kebiasaannya begini, sudah jangan atur-atur saya, ini hidup saya sudah dewasa. Cukup ya Bapak Gembala, cukup di gereja, jangan masuk ruang tamu saya, kamar tidur saya, dapur saya. Ini hidup saya, ini keluarga saya, ini pekerjaan saya. Sudah, jangan atur-atur saya. Tapi minta pekerjaannya ditolong, ekonominya ditolong sama Tuhan. Tapi dikasih pengertian firman Tuhan. Tidak bisa berkomitmen dengan Tuhan. Saudara dikatakan, bisa enggak orang berdua jalan sama-sama? Gimana Tuhan mau menyertai, saudara? Kalau hidup orang Kristen tidak bisa komit dengan Tuhan. Tidak bisa punya ketetapan, aku jaga hidup ini, aku kuduskan hidup ini. Sampai saudara, harusnya berjanji itu tidak boleh. Saya pernah ingat Bapak Gembala, coba kalau itu dilepas, percaya nanti akan ada jalan-jalan terbuka. Saudara, kenapa Bapak Gembala bisa berani hidup berkata seperti itu? Karena dia sudah ngalami, saudara. Hal-hal hidup yang lama semua ketika dilepas, saudara, ditinggalkan semua, berubah, berkomitmen, berjalan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Disertai dengan Tuhan. Ingat ayat ini, Amos 3:3. Saudara tidak bisa suruh Tuhan berjalan di tengah-tengah saudara. Berjalan dalam keluarga saudara, pekerjaan, ekonomi, rekening bankmu.
Kalau rekening banknya Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Kelihatan mungkin kalian, saudara semua lihat, wah rekeningku cuma tinggal 20.000, 120.000. Itu rekening saudara dan saya. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita punya bank surga yang tidak terbatas. Selama kita masih punya komit dengan Tuhan. Seperti Daniel yang hari ini kita belajar, dia punya ketetapan, dia punya komitmen untuk tidak menajiskan diri. Dengan makanan santapan raja, dengan hidup-hidup yang najis, saudara. Seperti tadi pagi kita belajar mengenai kedagingan, saudara ya. Percabulan, iri hati, segala macam tadi pagi sudah diajarin. Kalau kita komit, kita jaga, tidak ngelakuin itu semua. Kita lihat saudara, apa yang Daniel dapat. Daniel 1 ayat yang ke-9. Ayat ke-8 tadi dia berketetapan. Lihat langsung ayat 9 sama Tuhan diberikan sebuah hadiah, saudara ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Dari siapa? Bukan dari orang biasa. Dari pemimpin. Dimanapun saudara kita diletakkan, saudara, pasti Tuhan taruh di situ ada sebuah pemerintahan di atas kita. Entah itu manajer kita, supervisor kita, bos kita, gembala kita, orang tua kita. Kalau kita berketetapan dalam hati, tiba-tiba hati pimpinan kita itu dipegang oleh Tuhan seperti batang air. Bisa kasih kepada kita. Saudara, satu kali, saudara ya, saya pada waktu zaman dulu saya ini masih kerja ikut orang, saudara ya. Saya kerja ikut orang dan pimpinan di atas saya ini ada seorang manajer. Dia orang Jakarta, tapi orangnya agak nakal, saudara. Like ini klien ada 10, kliennya kantor, kamu tak ajari. Saya diakali, saudara. Kamu tak kasih ilmu, tak kenal lo sama bosnya supaya kamu punya pengalaman, like. Nanti handlein semua ya. Aku dapat tawaran kerja dari luar. Jadi dia dapat gaji double, kerjaan dia saya ngerjain, dia kerja di tempat luar, hampir selama 5 tahun, saudara. Saya enggak boleh ngomong, disuruh tutup mulut, saudara. Kalau bos ownernya Jakarta itu datang, 1 minggu sebelumnya saya dipanggil, saya disuruh ngajari semua update semuanya, dia yang dapat bonus, dia yang dapat kesejahteraan, sementara Alek tidak dapat apa-apa, saudara. Saya diizinkan Tuhan untuk belajar untuk setia kepada pimpinan di atas saya. Dia baik atau jahat, firman Tuhan mengatakan pemimpinmu di dunia baik atau jahat. Saya tidak pernah berusaha untuk telikung dia. Tapi ya tidak enak, saudara. Waduh, orang itu yang dapat mobil, dapat gaji, segala macam. Bos besar di Jakarta tidak kenal yang namanya Alek. Tapi semua masalah pekerjaan saya yang ngerjain. Tapi saudara, ketika kita punya ketetapan satu kali, ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tiba-tiba bos besar di Jakarta itu, dia terima kontrak audit, saudara, perusahaan emas yang besar di Ngoro itu, saudara. Nah sementara saya sudah ngerti semua. Lah bos yang manajer yang di Jakarta ini kelimpungan. Waduh, bos-bosan mau datang ke Surabaya sebulan, mati konlek. Ya apa lagi? Sementara di kerjaku sini aku juga ada rapat deh. Tolong lek alasan aku sakit. Ya kok ngomong sendiri, aku ndak bisa bojuk kok. Kan ndak enak aku nanti. Saudara singkat cerita bos besar ini, lu mana ini manajermu? Waduh Pak, ditelepon saja. Lo tiap hari kesini tak? Ya aku ini cuman karyawan. Kan saya enggak enak bongkar, saudara. Coba Bapak telepon saja sendiri. Akhirnya terbongkar, saudara. Oh berarti kamu selama ini kamu kerja double. Saya juga sempat dimari. Lo kamu kok enggak ngomong? Ya saya takut Pak, kan dia manajer di tempat ini. Saudara singkat cerita, saudara. Ini diminggirkan, saya dinaikkan, saudara. Ya sudah kamu sekarang yang pegang, jadi kepala cabang yang Surabaya. Saudara, Daniel ini juga sama. Ketika dia punya ketetapan untuk tidak menajiskan diri, untuk tidak berdosa, untuk hidup benar, saudara. Sama Tuhan diberikan sebuah karunia. Sama seperti Daniel, kalau saudara semua punya ketetapan. Siapapun yang saudara temui, saudara, pasti Tuhan berikan karunia, kasih dan sayang. Hatinya bisa tiba-tiba sama saudara ini kok cocok, kok enak, ngobrol kok nyambung. Orang ini kok enak ya, ngomong sama dia kok los ya. Kok hatiku anyem ya deket dia ya. Semua tak kasih dia, tak tambahi bonus, tak tambahi kerjaan. Saudara karena apa? Karena Daniel, karena saudara dan saya punya komitmen, ketetapan dalam hati. Bagian yang kedua hasilnya apa? Daniel 1 ayat 20. Lihat ketika Daniel berketetapan dalam hati, punya komitmen untuk jaga hidupnya. Ada di dalam jalan Tuhan. Ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka,
didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Loh kan aneh saudara. Mereka sudah berketetapan tidak menajiskan diri, tidak makan daging, cuma makan sayur. Tapi mereka punya faktor X pribadi Tuhan yang senantiasa berjalan bersama mereka. Karena mereka sudah komit. Tidak mungkin Tuhan bisa berjalan dengan orang yang tidak punya komitmen untuk hidup di dalam jalan Dia, saudara. Dapat 10 kali lipat. Entah itu kecerdasannya, entah itu pekerjaannya, entah itu ekonominya. Itu berarti 10 kali lipat, berarti ada tambahan, ada pelipat gandaan daripada Tuhan. Saudara, ini hasilnya yang kedua ini. Ketika orang bisa berkomitmen, Tuhan kasih pelipat gandaan, saudara. Kalau hari ini yang saudara lihat bukan pelipat gandaan, coba dicek. Sudah ada enggak kita ini komit sama Tuhan? Hidup benar ada di dalam jalan Tuhan, dalam setiap aspek, saudara. Saya tidak mungkin nguluti satu-satu, oh nipu, oh judi, oh narkoba, oh cabul. Enggak, saudara. Saudara sudah dewasa semua. Saudara pasti tahu ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini yang dilarang Tuhan, ini yang tidak dilarang sama Tuhan. Kalau hari ini ada satu jiwa yang mau seperti Daniel, berketetapan dalam hati. Sudah mulai hari ini hal salah, ini hal dosa, tak tinggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berjalan bersama saudara. Akan ada pelipat ganda. Tidak usah susah-susah kerja ke sana ke sini cari sembarang kalir, saudara. Hari ini saya cuma duduk di rumah, itu pekerjaan datang sendiri, saudara. Rezeki datang sendiri. Karena seperti Daniel, dia punya ketetapan dalam hati untuk tidak menajiskan hidupnya. Sehingga dia dapat pelipat gandaan. Kita lihat lagi apa yang didapat Daniel. Daniel 2 ayat yang ke-19. Dikatakan Daniel 2:19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Ada sebuah rahasia yang diungkap sama Tuhan. Saudara, saya pernah ingat seorang pendeta, saudara, hari ini dia sudah ada. Dulu dia terkenal, saudara ya, bisa nyembuhin orang, melakukan mukjizat. Dia dikasih tahu Tuhan, besok jam sekian hari ini kamu beli US dollar. Karena nanti nilainya, kamu jual US karena nanti nilainya akan naik. Jadi hari ini yang belum punya US cepat-cepat beli. Benar, saudara. Wih, jemaatnya nurut semua, saudara. Soge semua, saudara. Banyak orang yang bersaksi, saya lihat, wih. Kenapa? Sama Tuhan diberikan sebuah rahasia. Dia jaga hidupnya, dia jaga pelayanannya, dia jaga mulutnya, dia jaga hatinya, dia jaga matanya, dia jaga pikirannya, saudara. Sehingga dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dia punya komitmen khusus dengan Tuhan. Saudara pasti kan pernah bekerja sama dengan orang, saudara ya. Di kerjasama itu ada perjanjian kerjasama. Si A sama si B berjanji hak dan kewajiban ada 10 mungkin, saudara. Tapi kalau sering dilanggar, pasti salah satu partisipan ini, wah ini bucing li orangnya, sudah buyar saja wis. Aku tidak mau kerja sama kamu. Ingat saudara, Tuhan itu sudah nawari kita, dia mau jalan sama kita. Tapi masalahnya kita bisa tidak komit sama Tuhan. Kita bisa tidak hidup sesuai dengan jalan dia. Kita bisa tidak hidup tidak menajiskan diri. Kita jaga tubuh kita sebagai bait suci. Kalau bisa saudara, selain kita dapat karunia daripada Tuhan, kita dapat pelipat gandaan, ada rahasia-rahasia dibuka oleh Tuhan. Saudara bukan rahasia, oh berarti tahu lagi ya, nanti nilai US, bukan saudara. Kadang rahasia-rahasia kecil yang bisa menguntungkan kita mendapat profit, saudara. Tiba-tiba pagi-pagi saya bangun mandi, saudara. Waktu mandi lagi sabunan itu, saudara. Tiba-tiba ada suara itu ngomong, kamu sebelum pergi nanti naik mobil, ya, kamu buka laptopmu, kamu buka ini, kamu bacaan pasal ini sama pasal ini. Nanti ada orang yang telepon kamu tanya itu. Wah, benar apa enggak? Cuman saya terbiasa, saya harus lakukan. Saya baca, saya ngerti soal itu. Ya sudah, saudara. Saya sambil angin lalu, saya ganti baju, saya sarapan sendiri, saudara. Istri saya sudah pergi, ya kan, buat Indomie sendiri, ya kan. Habis itu naik mobil, tiba-tiba saudara, ada telepon masuk.
dan tanya hal yang sudah dikasih tahu pada waktu saya mandi. Oh, terima kasih Pak Alex ya. Nanti saya mau ketemu, saya pakai Pak Alex, jasanya Pak Alex saja. Saudara, kadang hal-hal kecil seperti itu Tuhan itu tolong, saudara. Tidak sampai dibiarkan anak-anaknya itu seperti orang gonggong. Ditanya ini tidak bisa, hahu. Wah, orang ini kok bebot. Kalau kita anak Tuhan, dikatakan Daniel didapati 10 kali lipat lebih cerdas, lebih berhikmat. Kalau ngomong sama orang ini kok enak ya, lebih menenangkan, lebih jelas. Saudara, beberapa klien saya itu, saya kerja di bidang pajak, saudara. Bukan saya dapat sendiri, saudara. Pindahan dari konsultan lain. Wah, kalau ngomong dengan Pak Alex ini jelas, hati itu tenang, ayem. Oh, bukan saya bilang begitu. Karena sebelum mulai kan tadi saya ajak berdoa. Iki konsultan sing aneh ini urusan pekerjaan, tapi diajak sembahyang. Loh, karena semua itu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Apalagi kamu orang Kristen. Daniel, saudara, dia selain mendapat pelipat gandaan, selain mendapat pembukaan rahasia, lihat yang terakhir, saudara. Daniel 2, 48-49. Hanya karena dia punya komit dengan Tuhan, jaga tidak najis. Lihat yang Daniel dapat. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa di seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Coba lihat ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. 46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Raja besar tapi nyembah Daniel. Gara-gara cuma satu, dia punya komitmen dengan Tuhan. Bagian awal ini sudah tidak saudara punya komit dengan Tuhan. Komit itu bukan hanya sekedar hal aku harus hidup kudus. Komit untuk baca Alkitab tiap hari. Komit untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Komit untuk kalau dengar firman Tuhan aku tidak mau buka HP. Kalau mau dengar firman Tuhan aku mau dengarkan sungguh-sungguh. Aku mau catat. Saudara, segala macam komitmen kita dengan Tuhan itu sama Tuhan dihargai. Saudara. Ketika kita bisa berkomitmen sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia. Tuhan akan membukakan rahasia. Tuhan akan memberikan pelipat gandaan. Tuhan akan mengangkat kita, saudara. Lah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, tadinya mereka tawanan, masih muda, tiba-tiba karena mereka berkomitmen, mereka langsung berkuasa, saudara. Lah ini, masalah mulai timbul ketika mereka berkuasa. Kadangkala saudara ya, orang tadinya di bawah, belum diberkati, masih shalom, masih punya sopan santun, masih rendah hati. Kita mau lihat saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini dibawa Tuhan naik ke atas. Sadrak, Mesak, Abednego diberkati Tuhan, dia jadi pemimpin. Daniel khususnya di istana, Sadrak, Mesak, Abednego khususnya di luar istana. Mereka semua sudah memimpin. Baru saja mereka memimpin saudara. Mereka melihat Raja Nebukadnezar menganugerahkan mereka semua pemberian anugerah yang luar biasa. Tiba-tiba ada sebuah masalah terjadi. Lah ini saudara masalahnya. Daniel 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebar 6 hasta. Didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi saudara, pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang sudah komitmen dengan Tuhan, mereka hanya menyembah Allah mereka yaitu Allah Israel. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar buat sebuah patung. Tingginya 60 hasta. 60 hasta itu saudara, tingginya 27 meter. Bayangin sebuah patung tinggi 27 meter, lebarnya 6 hasta, lebarnya 2,7 meter. Tugu Pahlawan itu saudara, itu tingginya 41 meter. Berarti saudara bayangkan separuhnya Tugu Pahlawan. Separuhnya lebih sedikit lah. Ada sebuah patung tinggi, disaput dengan emas dan harus disembah oleh seluruh orang yang tinggal di Babel. Tidak terkecuali Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara ketika punya ketetapan dengan Tuhan, iblis itu tidak tinggal diam. Iblis itu seperti pendakwa, kamu sudah berani-berani, sudah wis aku mau bertobat,
Aku sudah berhenti, mungkin berhenti ngerasani orang, mungkin berhenti hidupnya tidak kudus. Sama iblis malah dikasih hal-hal yang mendorong saudara untuk hidupnya najis, saudara. Nah pada waktu itu saudara, kita lihat saudara, di kerajaan Babel itu mereka itu sudah punya banyak dewa, saudara. Lihat Daniel 1 ayat yang kedua, saya tunjukkan. Ciri-ciri, selesai yang kedua, ciri-ciri penyembah berhala itu seperti apa? Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa. Berarti Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel sudah punya banyak dewa. Sekali lagi, kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar sudah punya banyak dewa. Ciri penyembah berhala. Sudah punya banyak, sekali lagi, sudah punya banyak, tapi mereka tidak puas. Belum puas. Ciri-ciri penyembahan berhala itu adalah mereka sudah punya perbendaharaan banyak, sudah punya barang banyak, tetapi hatinya masih belum puas. Masih belum ada rasa cukup. Sudah punya banyak tapi masih belum puas. Kepingin lagi. Itu ciri penyembah berhala. Kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar sudah punya banyak dewa. Ditaruh semua di dalam perbendaharaan dewa. Gak perlu dewa lagi. Tetapi karena mereka penyembah berhala, ada sebuah rasa, cirinya rasa belum puas. Rasa tidak cukup, rasa kurang bersyukur, saudara. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang masih kepingin terus hal-hal duniawi, tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa mencukupkan diri dengan yang ada, itu adalah ada ciri-ciri penyembah berhala. Penyembah berhala di sini merasa dirinya belum puas. Contoh saudara ya, sudah punya sepatu putih, kepingin lagi sepatu putih lagi, tapi bentuknya lain, bentuknya seperti A. Sudah punya bentuk A, pingin beli putih lagi bentuk B. Sudah punya tas warna merah, kepingin lagi tas warna biru. Belum cukup, belum puas saudara. Tidak bisa mencukupkan diri, tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Kepingin saja terus sampai ke bawah mimpi. Salah satu ciri penyembah berhala, mereka tidak punya rasa puas. Mereka tidak bisa mengucap syukur. Orang-orang yang seperti ini, yang matanya tidak pernah mengucap syukur, saudara, ini adalah orang yang bagiannya, sekali lagi, mohon maaf saudara, bagiannya neraka dan kebinasaan. Saudara, saya ngomongnya ini bukan tidak ada dasarnya. Amsal 27 ayat 20, coba dibuka terjemahan lama. Amsal 27 ayat 20 terjemahan lama. Dituliskan apa saudara ya? Amsal 27 ayat 20 bisa dibuka. Saya bacakan buat saudara, saya sudah tulis di sini saudara ya. Amsal 27 ayat 20 terjemahan lama. Neraka dan kebinasaan tak pernah kenyang, tak pernah puas. Demikian juga atau sama dengan juga mata orang yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Apapun yang dijumpai matanya bagus, senang, itu hobinya, itu kesukaannya. Kepingin terus, kepingin punya, kepingin lihat, terus kepingin sampai ke bawah mimpi, berusaha sedemikian rupa. Saudara, sama seperti Raja Nebukadnezar. Sudah punya banyak dewa, dia kepingin buat lagi, belum puas saudara. Sedangkan saudara, kita diajarkan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, ketika kita bisa punya rasa syukur, Tuhan terima kasih hari ini saya dapat gaji sekian. Saya bisa kasih perpuluhan, cukup tidak cukup, mengucap syukur, bagiannya Tuhan dikembalikan. Cukup tidak cukup, ya sudah Tuhan, kalau tidak cukup, ya sudah tak bawa dalam Tuhan. Tuhan, uangku sudah habis, besok ada kebutuhan ini, aku tetap mengucap syukur. Kalau kita bisa ambil bagian mencukupkan diri dan ucap syukur, lihat saudara. Ibrani 13 ayat 5 itu tidak titik, sampai di situ dikatakan Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini ketika kita mungkin tidak punya apa-apa, masih ada di dalam masalah, persoalan kita belum selesai, tapi kita bisa mengucap syukur. Kita bisa punya hati itu tenang, damai saudara. Kita serahkan sama Tuhan. Lihat saudara, Allah itu tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita.
Ciri yang kedua, saudara. Tadinya cirinya penyembah berhala itu mereka tidak punya rasa puas. Ciri yang kedua, patung itu tadi dikatakan apa, saudara? Dilapisi dengan emas. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk melasatkan keinginan mereka. Sekali lagi, patung itu, saudara, itu terbuat dibuat sama mereka, habis setelah jadi dilapisi patung yang tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter, saudara, dilapisi dengan emas. Coba dibuka Yesaya 46 ayat 6. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang sungguh cukup besar hanya untuk melasatkan nafsunya. Yesaya 46 ayat 6, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya dan sujud kepadanya. Tidak segan-segan mengeluarkan biaya hanya untuk melasatkan dagingnya, keinginannya, kesukaannya. Itulah ciri yang kedua penyembah berhala, saudara. Kadang ada orang, saudara, kalau sudah ingin, sudah segala macam jalan ditempuh, biarpun jalan menggok, jalan masuk jurang, pokoknya aku dapat puas. Saudara, itu adalah ciri orang yang penyembah berhala, saudara. Loh, aku ini tidak nyembah berhala, aku ini nyembah Tuhan. Saya akan tunjukkan Kolose 3 ayat 5, saudara. Bisa dibuka Kolose 3 ayat 5. Kita mungkin tidak nyembah berhala, saudara, tapi kita lihat pelajaran firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang kelima, bisa dibuka Kolose 3 ayat kelima, bisa ditampilkan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga kerasaan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Coba dicek, saudara, ya, dalam hidup saudara dan saya, ada enggak percabulan? Kalau ada percabulan, berarti kita penyembah berhala. Coba dicek dalam hidup kita, ada enggak hal-hal yang najis yang kita tonton dalam pikiran kita, dalam hati kita? Kalau masih ada, berarti kita penyembah berhala. Coba dicek lagi. Ada enggak hawa nafsu jahat, kepingin tak balas orang itu. Kemarin sudah buat jahat, kemarin sudah ngomong enggak enak, besok tak balas, besok enggak akan kamu tak tolong ya. Kalau sudah ada hawa nafsu seperti itu, berarti kita penyembah berhala. Coba dicek, ada enggak serakah. Sudah diberkati Tuhan sekian, gak cukup, kepingin lagi, serakah, punya orang diambil dengan segala macam tipu daya, saudara. Kalau masih ada seperti itu, berarti kita penyembah berhala. Saudara, penyembah berhala ini semua itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Tadi pagi sudah diajari, saudara. Saya tidak janjian, saudara. Saya sudah siapkan ini dulu, saudara. Penyembah berhala, orang yang masih hidup di dalam daging, itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Selesai yang ketiga, saudara. Ketika patung itu sudah dibuat 27 meter sama Nebukadnezar, ayo semua orang yang ada di Babel sembah ini dewa baru. Nah, saudara, timbullah sebuah masalah. Anak Tuhan selama masih hidup pasti ada masalah. Entah itu di dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Kalau enggak mau ada masalah ya sudah, saudara, besok minta duit saja dipanggil Tuhan. Sudah lepas dari masalah. Selama masih hidup pasti ada masalah. Dan ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu, pilihan keputusan apa yang kita ambil. Dan lihat, saudara, sama Nebukadnezar sudah dibuat sebuah peraturan. Daniel 3 ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Baru saja Daniel, Sadrak, Mesak ini diangkat. Tuhan tidak membiarkan mereka, saudara. Untung Tuhan tuh sayang sama 4 orang ini. Tidak dibiarkan berkuasa, hidup enak, hidup nyaman, saudara. Gaji cukup, tidak ada tanggungan, semua serba pas, cukup semua. Tiba-tiba barusan berkuasa, ada masalah. Wah, aku ini kan penyembah Allah Israel. Aku tidak bisa nyembah itu patung itu. Tapi dulunya tidak ada aturan, orang yang tidak nyembah tidak masuk dalam dapur api. Sekarang aturannya beda. Kalau aku tidak nyembah, aku pasti mati. Pilihan apa yang diambil Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak mendidik Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego untuk tinggal di dalam zona nyaman.
untuk pensiun. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada pensiun. Waduh Pak, aku sekarang wis tuwek, tidak bisa apa-apa. Aku lihat Pak jalan saja susah, sedikit jalan kesandung mau tiba, ya kan? Karena aku sudah umur, sudah laula. Sudah aku tak di belakang layar saja. Saudara tahu saudara, Abraham pada waktu dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, semua aset ada di Ur Kasdim. Sama Tuhan disuruh tinggalkan semua. Kamu keluar ke tujuan yang sama Tuhan tidak dikasih tahu. Abraham nurut, umur berapa? Umur 75 tahun. Pada waktu itu Abraham saudara, dia keluar dari tanahnya Ur Kasdim umur 75 tahun. Terus sama Tuhan diuji terus. Dia dikasih tahu keturunanmu akan seperti pasir dan seperti bintang. Loh ya apa keturunan seperti pasir dan bintang? Aku sudah umur 75. Seperti Mak Ratna ini, mosok isa hamil lagi lek kawin, ya kan? Kan sudah menapus. Diguyut tok sama Abraham sama Sarah, saudara. Tapi sama Tuhan diuji, di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Umur 100 tahun Abraham baru dia dapat Ishak, saudara. Bayangin umur cepek, saudara. Nggak lucu kan saudara ya, Bapak Toga Sirait umur 86, 87 ya. Tiba-tiba selamat berbahagia, Opung Toga Sirait melahirkan anak yang kesekian. Kan ya nggak lucu saudara. Tapi lihat Abraham ini diproses terus sama Tuhan umur 100. Dia punya anak Ishak. Umur 137 tahun. Dia dicoba sama Tuhan. Sudah dapat anak, dapat susah. Abraham persembahkan anak ini. Abraham tidak dibiarkan Tuhan ada di dalam zona nyaman, biarpun umurnya sudah tua, saudara. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kata pensiun. Pensiun terjadi ketika kita sudah ada di tempat 1x2, kita sudah tidak bisa kerja lagi buat Tuhan. Selama kita masih hidup, ayo saudara, kita kerja buat Tuhan. Kita pakai tubuh ini, bukan hanya sekedar penonton, saudara. Kita kerja buat Tuhan. Talenta apa yang Tuhan berikan? Soalnya di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Di dalam Tuhan tidak ada kata-kata tua. Karena di dalam Tuhan dikatakan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ada orang yang pernah tanya sama saya, wah kalau gitu Pak, rambutku gak tak semir Pak, tak biar no putih. Sing digendong Tuhanku sing rambut putih Pak. Aku ini rambutku putih tak semir hitam, berarti kan aku tidak digendong sama Tuhan. Wah, pengertian Tuhanmu ya bukan begitu, ya kan. Dulu kan ada saudara papati rambutnya putih semua sudah. Firman Tuhannya ada, sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Berarti kalau digendong, dia tidak jalan sendirian. Ketika dia berjalan dia tidak pakai kekuatannya, pakai kekuatan Tuhan, saudara. Ketika dia umurnya sudah mulai berumur, tenaganya mungkin sudah mulai rapuh, tapi masih dipakai ke gereja, masih dipakai melayani Tuhan, masih dipakai itu dengar firman, ikut doa pagi. Saudara, percayalah ada janji Tuhan, dia akan terus digendong sama Tuhan. Jangan pernah pensiun, jangan pernah tinggal di zona nyaman, saudara. Daud ketika dia tinggal di zona nyaman, dia jatuh, sudah sugih, sudah kaya, raja, ada di atas di lantai atas dia lihat orang mandi, waduh, ciamik ya awaknya orang itu ya, dipanggil dipakai istrinya orang, saudara. Jatuh akhirnya dia. Jangan sampai tinggal di zona nyaman. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego baru mereka diangkat di dalam pasal 2 baru mereka terangkat, dicoba sama Tuhan. Itu bukan karena Tuhan jahat, saudara. Untungnya, saudara, mereka berdua ini mereka tidak tinggal di zona nyaman atau mereka tipikal orang yang ikut arus dunia. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu, lihat, ketika kita dicoba mengalami masalah demi masalah, bukan karena dosa, bukan karena salah, bukan karena hidup dan najis, tapi karena kita hidup benar ada di dalam jalan Tuhan, kita mengalami masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan. Lihat, Tuhan cuma kepingin apa? Supaya kita sempurna dan kita utuh, dan garis bawahi tidak kekurangan suatu apapun juga. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu pekerjaan, janji Tuhan kita semua akan dicukupkan.
ketika kita mengalami pencobaan, kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Dan juga saudara, jangan ikut arus dunia ini. Semuanya nyembah kepada patung, cuman 4 orang ini yang tidak nyembah patung. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita sudah sering ke gereja melayani, tetapi ketika di luar, sikap kita sama dengan orang luar. Perkataan kita sama dengan orang luar. Reaksi kita marah ya marah, benci ya benci, sumbu pendek ya sumbu pendek, cepat emosi, sama dengan orang luar. Apa bedanya kita? Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini saudara, mereka tetap komik. Dan selesai yang ketiga, bagian-bagian akhir saudara, mereka ngomong sama Nebukadnezar. Mereka dipanggil sama raja, dilaporkan sama orang Kasdim, itu loh raja, orang yang habis kamu angkat, tidak mau nyembah patung itu. Kamu kan sudah ngeluarin peraturan, siapa yang tidak nyembah, dilempar dalam dapur api. Dipanggil saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Ditanya, memang kamu begitu? Mereka cuma menjawab, kami tidak perlu menjawab apa-apa lagi Tuanku Raja. Kami tetap menyembah Allah kami Israel, walaupun Allah kami menolong atau tidak menolong. Kami akan tetap sembah Allah Israel. Lah, baru ayat itu tadi rajanya ngamuk, saudara, yang kita baca di awal. Baru saja mereka diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Orang yang, raja ini ya sultan, baik ya, ngangkat kita, beri hadiah. Sama Tuhan ditunjukkan, kamu jangan mengandalkan manusia. Jangan kamu, istilahnya bahasa Surabaya, ngatok atau membokongi manusia orang itu. Kamu andalin saya. Kalau kamu ngandalin manusia, kamu bakal kecewa. Ini barusan diberi hadiah loh sama Raja Nebukadnezar. Mereka melihat profil Nebukadnezar yang baik. Ngangkat mereka, kasih kekuasaan, diberi hadiah, barang-barang mewah, ditinggalkan di istana, dikasih kedudukan tinggi, dikasih pekerjaan yang mentereng sama Nebukadnezar. Sama Tuhan langsung lihat, kalau kamu ngandalin manusia, orang yang sama pasti akan ngecewain kamu. Tapi kalau kamu mengandalkan saya, ngandalin Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Orang-orang yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuklah. Hanya gara-gara manusia satu ini sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan kerohanian, meninggalkan komit dengan Tuhan, saudara. Pasti orang itu akan kecewa. Saudara, di sini Tuhan kepingin menunjukkan, jangan kamu ngandalin manusia. Akhirnya rajanya ngamuk. Ini kan sudah keputusan saya. Kalau kamu tidak sembah, kamu akan masuk dalam dapur api. Terserah, kamu mau masukkan saya ke dalam dapur api, saya tetap tidak akan menyembah patung. Tambah ngamuk rajanya, saudara. Buat panasnya 7 kali lipat. Wih, saudara, hari-hari ini kadang mungkin Tuhan izinkan masalah yang terjadi tidak selesai, tapi tambah berat, tambah besar. Bukan karena Tuhan itu jahat, saudara. Saudara, Tuhan tidak selalu memadamkan api masalah dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menyertai. Dan Tuhan berjalan dengan kita di dalam api masalah kita. Di dalam dapur api masalah kita. Kalaupun hari ini gunung pencobaan saudara belum hilang, belum selesai. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang sama saudara. Tuhan kepingin menyertai saudara di dalam saudara masuk di dalam dapur api itu. Dan singkat cerita, slide yang terakhir, saudara, mereka masuk dalam dapur api dengan posisi ada orang-orang yang kuat mengikat mereka dengan pakaian lengkap, dengan topi tadi dikatakan. Tapi anehnya, api yang panasnya 7 kali lipat itu tidak bisa membakar. Tidak usah membakar kulit, membakar 1 helai rambut mereka pun tidak bisa. Karena apa, saudara? Dikatakan di dalam Daniel 3:27, ketika mereka sudah masuk, raja itu lihat. Daniel 3:27, para wakil raja, penguasa, bupati dan menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. 3 hal, saya tutup poin.
Apa yang membuat mereka lolos dari dapur api, saudara? Karena mereka orang yang setia. Karena mereka orang yang taat kepada Tuhan. Kepada perintah Tuhan lebih daripada perintah manusia. Saudara, saya temui di sini, kesetiaan, ketaatan bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, tidak sia-sia saudara datang ke gereja, setia melayani, setia hidup kudus. Kesetiaan itulah yang meloloskan saudara dari dapur api. Diizinkan Tuhan melewati dapur api, api dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat. Itu ada di dalam Amsal 28:20. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, orang yang taat mendapat banyak berkat. Hari ini kalau kita setia, bukan hanya setia sama Tuhan, saudara. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Anak-anak menghormati, setia kepada orang tua, saudara. Seperti tadi pagi, kita setia menjalankan hukum-hukum Tuhan. Apapun yang kita temui, walaupun itu dapur api, gunung yang tinggi, pasti Tuhan akan ikut serta di dalamnya. Bagian kedua, kenapa kok mereka bisa lolos? Raja itu melihat, loh tadinya yang dicemplungkan di sana dapur api kan cuma 3 orang. Kok ada 4 orang? Dan rupa orang yang keempat itu seperti dewa. Saudara, ketika saudara setia sama Tuhan, di dalam saudara menghadapi masalah kehidupan saudara, itu ada penyertaan, ada kehadiran Tuhan. Ada manifestasi Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah berada di dalam manifestasi hidup saudara, apapun yang saudara hadapi itu sipil buat Tuhan. Rambut di kepala pun itu enggak bisa gosong. Dulu saya SMA itu nakal, saudara ya. Saya merokok, saudara. Di rumah teman saya itu lagi buka baju mainan komputer. Saya pegang korek, namanya saya orang iseng, saudara. Orang laki, saudara. Teman saya itu main komputer. Mohon maaf, saudara ya, bulu keleknya itu panjang, saudara. Habis itu saya pegang korek, tak taruh bawahnya, langsung kobongan semua kelek bulunya itu, saudara. Oh, dia teriak-teriak, saudara. Hanya api kecil, saudara. Tapi lihat, saudara, api ini 7 kali lipat panasnya tidak bisa membakar 1 helai pun rambut. Karena apa? Ada manifestasi dewa itu tadi. Ada manifestasi Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Dan bagian terakhir, saudara. Ketika mereka itu keluar dari dapur api, semuanya utuh. Cuman ada 1 yang terbakar, saudara. Saudara, di dalam kalau saudara baca sampai habis, saudara, topinya, bajunya, sepatunya, rambutnya utuh semua. Tapi sebelum masuk, mereka itu diikat. Tapi ketika keluar dari dapur api, lolos dari dapur api, ikatan itu lepas. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara mengalami masalah, mengalami dapur api, saudara. Itu untuk melepaskan segala macam ikatan. Keterikatan kepada duniawi, keterikatan kepada dosa, keterikatan pada hal-hal yang najis. Saudara, itu harus dilepas semua. Saudara, ada seorang pandai emas. Dia lagi ngajarin murid-murid, bukan ini, ada seorang pandai emas, saudara ya. Dia sedang ngajari murid-muridnya, ini loh, emas ini mau saya murnikan. Emas itu ditaruh, saudara, di dalam sebuah tungku api yang begitu besar dan apinya dibuat paling panas sehingga semua kotoran-kotorannya, semua hal-hal yang baret-baretnya itu semua hilang. Dan murid-muridnya tanya, guru, sampai kapan ini harus dikeluarkan dari tungku api? Jawaban pandai emas, sampai aku melihat wajahku di dalam emas itu. Artinya sampai emas itu mengkilap, bersih dan bisa dipakai, berkaca, dan wajah pandai emas itu ada di dalam emas yang sudah mencair. Ini waktunya mereka keluar dari dapur api. Saudara, apa maksudnya? Ketika kita diizinkan dalam dapur api, kita diolah dengan berbagai macam hal, entah dengan keluarga, dengan persoalan, dengan kesulitan. Tuhan izinkan supaya kita lepas dari ikatan. Tuhan izinkan supaya wajah Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita mirip dengan Tuhan. Reaksi kita, perkataan kita, ucapan syukur kita. Setelah mirip, setelah bisa berkaca, Tuhan lihat, oh di dalam Alek itu sudah ada Tuhannya. Dipakai, oh sudah ada Tuhan. Baru mereka keluar dari tungku api. Saudara, saya bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan ini.
Saya pernah punya yang namanya dapur api. Bisa dikeluarkan gambarnya. Saudara, saya pernah punya yang namanya dapur api. Dapur api saya, saudara. Saya masih kerja, gaji pokok saya itu cuma 3.750.000. Tapi diizinkan Tuhan harus beli rumah ukuran 11 kali 33, modelnya jelek, saudara. Banyak setane, saudara. Sampai beli seng pun saya tidak bisa pakai seng-seng bosok-bosok, saudara. Buat nutupi itu semua. Saudara, ini dapur api saya. Untuk nyicil saja saya bingung, untuk bayar tukang saya bingung, saudara. Dengan gaji 3.750.000, gimana saya bayar cicilan rumah 12.500.000? Bagaimana saya bayar material? Ini dapur api saya, saudara. Senantiasa saya berdoa, Tuhan tolong ini mau bayar tukang, Tuhan tolong ini mau bayar material. Saya mau ngandelin, saya masih karyawan, saudara. Orang tua saya bukan pengusaha. Rumah, kalau mau mengeluh, saudara ya, mertua saya sudah ngomong sama istri, nih omah ini bojomu itu akeh setane lho nih. Beberapa tukang itu saudara keluar masuk gonta-ganti karena tidur di sana kesurupan, tidur di situ kesurupan. Ada pohon mangga, ada sumur, saudara. Wis kok wedi aku kok wis setelah kamu tuh dengerno omongan-omongan sih gak guna, saya bilang begitu. Roh yang di dalam kita itu lebih besar. Kau no setan-setan. Tapi ketika saya masuk, saudara, oh iya serem omah iki ya. Kalau mau bersungut bisa, Tuhan kok mau kayak omah welek ini sih Tuhan. Kalau no duit lagi gak punya tabungan lagi. Saudara, ini dapur api saya. Beli mesin panas dingin, saudara, untuk mandi, tidak punya duit untuk bayar, dicabut, saudara, dikembalikan. Anak buahnya telepon saya, Pak, kau niku lah kalau duit kere, kau tuku nang kene. Saudara, itu dapur api saya, diizinkan Tuhan, saudara, saya terus diolah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ki opo nyelesain omah iki, omah welek iki opo. Bapak kembali enak, lek maju terus om di belakang. Duit iki gimana iki? Ngadepi tukang, belum lagi ngadepi tetangga, manggil polisi, manggil Satpol PP. Saudara, ini dapur api saya. Tambah lama tambah sulit, saudara. Panggil tukang-tukang lari, uang ditipu, saudara. Waduh, pengalaman saya banyak, nggarap mebel, saudara. Tukangnya lari sudah habis banyak, uang ngeluh. Dapur api saya ini, saudara. Saya selalu ucap syukur, Tuhan aku percaya. Bayangkan bagaimana cara bisa membangun rumah ini, ngelunasi rumah ini. Kalau saya cuma kerja gaji 3.750.000. Tapi toh sekarang, saudara, rumahnya sudah selesai. Rumahnya sudah selesai, cicilan rumah sudah selesai, rumah yang jelek, singup begini, sudah selesai, sudah dibangun. Coba gambar berikutnya. Setelah dapur api kita selesai, saudara, Tuhan pasti berikan, bukan ini, sebelumnya. Terus lagi. Nah, saudara yang tadinya jelek seperti tadi, tidak tahu saya harus bayar bagaimana. Saya masih kerja ikut orang, mama saya bukan pengusaha besar, saudara. Apalagi adik saya juga, sudah sama. Ketika saya ada di dalam dapur api, saya tetap berkomit, Tuhan aku percaya. Kalau kamu sudah izinkan ini terjadi, saya percaya nanti ujungnya ini semua masalah ini pasti selesai. Rumah saya pasti selesai. Depannya sudah terbangun. Balik lagi, saudara, ruang tamunya. Tadinya ruang tamu itu serem, ada sumur. Gambar sebelumnya. Ruang tamunya tadinya itu serem, saudara. Tapi Tuhan selesaikan semua. Tuhan cukupkan semua. Saya kalau ditanya ya bingung dapat dari mana. Waktunya bayar marmer, Tuhan berkati. Kasih kerjaan, dibayar sama orang bisa bayar. Waktunya beli kursi, dilapisi kulit, Tuhan aku kepingin kursiku cuman larang Tuhan. Ya cuman bisa dilihat, sambil sembahyang ucap syukur. Pas waktu nih beli, sudah selesai lantainya, ada berkat, beli itu kursi. Saudara, semuanya dicukupkan Tuhan. Kamar juga. Saudara, coba lihat. Dulu saya cuma tidur di kamar 1x2, saudara. Tapi sekarang ini kamar saya seperti ini. Tuhan aku kepingin kamar yang bagus. Semua dari mana? Bukan dari kekuatan saya. Dari dapur api rumah yang jelek itu tadi, saudara. Ketika saya punya komit dengan Tuhan, saya mengucap syukur, saya percaya dengan Tuhan. Kenapa? Saya dididik di tempat ini. Saya cuma ingat, om ini tidak kerja, tapi bisa bangun di belakang.
Itu yang terus terngiang ketika saya mulai lemah. Iya, gembalaku gak kerja, gak punya penghasilan, tapi iso bangun segini luasnya. Dia bisa, saya bisa. Dan selesai rumah saya, saudara. Tuhan kasih cicilan lunas, rumah selesai. Tinggal satu di depan ini, kecil saudara. Ini pun Tuhan izinkan. Kadang saya nyampein firman diizinkan dapur, bukan dapur api ini saja. Dulu saya bangun kanan kiri komplain. Sekarang rumah saya sudah selesai saudara. Kanan kiri mulai bangun. Dardor, kamar mandi saya gerandiknya jatuh. Waduh, ini biaya lagi. Bathtub saudara, atasnya hampir gerandiknya jatuh. Tapi saya tetap ucap syukur. Saya menyampaikan dapur api, saya harus melewati dapur api. Harus manggil tukang, harus beli granit lagi. Tuhan ini gimana? Tuhan kirim satu orang, saudara, tiba-tiba tidak ada ujung pokok, dia sudah punya konsultan, saudara. Pak, aku tak pindah, gak cocok Pak. Oh, ngomong ambek, kamu tuh enak, dibayar sama dia. Bisa, saudara. Tidak perlu ngamuk dengan tetangga. Tadinya muangkel, saudara. Siang-siang sampai malam, dardor sampai granit saya itu jatuh, saudara. Tembok retak kabeh. Tapi ya sudah, mau nyampein dapur api, harus melewati dapur api. Kamar mandi saya sekarang lagi renovasi, saudara. Ganti granit semua. Karena sudah melembung, sudah jatuh, saudara. Tapi Tuhan sudah sediakan dananya, saudara. Pas. Hari ini apapun dapur api yang Tuhan izinkan. Kalaupun dapur apinya belum selesai, gunungnya tidak berpindah, tetap percaya, saudara. Tuhan pasti punya kuasa. Tuhan punya rencana yang indah. Dia akan cukupkan saudara, cukup saudara punya komit. Tuhan bisa berjalan dalam hidup saudara kalau saudara punya komit dengan Tuhan. Kalau Bapak Gembala bisa, saya juga berdoa siapapun yang melakukan firman pada malam hari ini juga bisa menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.